Di sebuah desa kecil di Hamamatsu, Jepang, seorang anak laki-laki berlari-lari di antara bengkel sepeda milik ayahnya. Tangannya kotor oleh oli, matanya berbinar melihat roda-roda berputar, dan di hatinya tumbuh impian besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Anak itu bernama Soichiro Honda. Sejak kecil, Soichiro memiliki keingintahuan yang luar biasa terhadap cara kerja mesin. Ketika melihat sebuah mobil pertama kali melintas di desanya, ia terpana, seolah melihat sekilas masa depan yang belum terjamah. Namun, di awal abad ke-20, mobil masih menjadi barang langka dan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mesin-mesin sederhana seperti sepeda dan becak masih mendominasi jalanan Jepang. Tetapi bagi Soichiro, keindahan mekanik bukanlah soal seberapa besar atau mewah sebuah kendaraan, melainkan tentang bagaimana setiap komponen kecil bekerja bersama untuk menciptakan gerakan yang sempurna. Di usia 15 tahun, dengan bekal keberanian dan rasa haus akan ilmu, Soichiro pergi ke Tokyo untuk bekerja sebagai magang di sebuah bengkel bernama Art Sokai. Di sanalah ia memahami dunia mekanik, membongkar kendaraan, dan mengembangkan pemikirannya tentang bagaimana sebuah kendaraan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kuat. Ia bukan hanya seorang pekerja magang biasa. Setiap baut, mur, dan roda gigi yang disentuhnya menjadi bagian dari pembelajarannya. Perjalanannya tidak selalu mudah. Ia mendirikan perusahaan pertamanya, Tokai Seiki, yang memproduksi ring piston. Tetapi produknya ditolak oleh Toyota karena kualitasnya kurang baik. Namun, kegagalan itu tidak menghentikannya. Soichiro kembali belajar, bukan untuk mendapatkan gelar, melainkan untuk memahami lebih dalam tentang mesin. Setelah bertahun-tahun memperbaiki desainnya, akhirnya ia berhasil mendapatkan kontrak dengan Toyota. Tetapi takdir memiliki rencana lain. Perang Dunia II menghancurkan pabriknya, dan gempa bumi yang terjadi beberapa tahun kemudian meluluhlantakkan sisa-sisanya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah hilang darinya, keinginan untuk bangkit. Dalam keadaan Jepang yang luluh lantak pasca perang, Soichiro melihat peluang. Transportasi menjadi masalah besar, dan masyarakat sangat membutuhkan kendaraan yang murah dan efisien. Dengan sisa-sisa mesin generator militer, ia merancang sepeda bermotor sederhana yang bisa membantu orang bepergian dengan mudah. Inovasi ini mendapat sambutan luar biasa dan menjadi awal dari Honda Technical Research Institute, yang kemudian berkembang menjadi Honda Motor Co., Ltd., pada tahun 1948. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa keemasan bagi Honda. Ketika Honda Super Coupe C100 diluncurkan pada tahun 1958, dunia berubah. Motor ini bukan hanya hemat bahan bakar dan mudah digunakan, tetapi juga tangguh. Super Coupe menjadi legenda, menemani jutaan orang dalam perjalanan hidup mereka, dari pedesaan yang jauh hingga kota-kota besar yang sibuk. Keberhasilan ini tidak membuat Soichiro puas. Ia ingin lebih. Dunia mobil mulai memikat perhatiannya. Pada tahun 1963, Honda meluncurkan mobil pertamanya, Honda T360, diikuti oleh Honda S500, mobil sport mungil yang menunjukkan bahwa Honda bukan hanya pembuat sepeda motor. Namun, puncak kejayaan mereka di dunia mobil datang ketika Honda Civic diperkenalkan pada tahun 1972. Saat dunia dilanda krisis minyak, Civic menjadi jawaban. Hemat bahan bakar, kecil, dan tangguh. Mobil ini membawa Honda ke panggung dunia sebagai salah satu pemain utama di industri otomotif. Namun, Honda bukan hanya tentang kendaraan sehari-hari. Bagi Soichiro, balapan adalah jantung dari inovasi. Pada tahun 1959, Honda masuk ke MotoGP, dan sejak itu mereka tidak pernah berhenti mendominasi. Gelar demi gelar diraih, membuktikan bahwa Honda tidak hanya menciptakan kendaraan yang efisien, tetapi juga yang tercepat. Tidak puas hanya dengan roda 2, Honda juga terjun ke dunia Formula 1. Mereka mungkin bukan yang pertama, tetapi mereka adalah yang paling ambisius. Honda menjadi pemasok mesin bagi tim-tim besar, termasuk McLaren dan Red Bull Racing, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Di luar Jepang, Honda mulai merambah dunia.
Salah satu ekspansi terpenting mereka terjadi di Indonesia pada tahun 1971, saat mereka mendirikan PT Federal Motor. Dengan Honda S90Z sebagai produk pertama, mereka dengan cepat menguasai pasar sepeda motor. Masyarakat Indonesia, yang saat itu membutuhkan kendaraan yang kuat dan hemat bahan bakar, langsung jatuh cinta pada Honda. Dalam beberapa dekade, Honda tidak hanya menjadi merek sepeda motor terpopuler di Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika pasar skuter matic mulai berkembang, Honda lagi-lagi bergerak lebih cepat dibanding kompetitor. Honda Beat dan Honda Vario menjadi kendaraan favorit bagi jutaan orang. Di industri mobil, Honda Civic, Accord, dan CR-V menjadi pilihan utama di segmennya. Sementara Honda Brio dan Jazz mendominasi pasar mobil kompak. Dari jalanan desa yang berbatu hingga jalan tol yang ramai, Honda selalu hadir, menjadi saksi dari perjalanan hidup banyak orang. Tetapi dunia terus berubah, dan Honda tidak pernah berhenti berinovasi. Masa depan adalah tentang keberlanjutan, dan Honda telah berkomitmen untuk mengembangkan kendaraan listrik serta ramah lingkungan. Dengan model-model seperti Honda E dan teknologi hibrid yang semakin maju, mereka memastikan bahwa perjalanan menuju masa depan tidak hanya lebih canggih, tetapi juga lebih bersih. Dari seorang anak kecil yang bermain di bengkel ayahnya, hingga perusahaan global yang mendefinisikan industri otomotif, Honda adalah kisah tentang keberanian, kegagalan, dan kebangkitan. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang tidak hanya membangun kendaraan, tetapi juga harapan dan impian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dan kisah ini belum berakhir, karena seperti yang selalu dikatakan Honda, the power of dreams